Greetings Business Law Enthusiast, selamat datang di BLS Alumni Talks 2. Perkenalkan, aku Yasmin yang akan menemani beberapa menit ke depan kalian untuk membahas topik seputar hukum bisnis yang cukup relate dengan kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ada filmnya di Netflix, yaitu Pay Letter. Sesuai sama tema BLS Alumni Talks 2 tahun ini, Pay Letter, solusi atau masalah hukum, menguak tantangan dalam fintech dan e-commerce. Kita akan diskusi dan belajar bagaimana Pay Letter bisa menjadi solusi atau justru malah menjadi masalah hukum bagi para penggunanya. Nah, hal ini supaya teman-teman bisa dapat insight terkait peer-to-peer lending atau Pay Letter. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh seorang alumni BLS FHUI yaitu Mbak Fira Taskia Aisyarani atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Fira yang merupakan manajer Banking and Finance Board of 2022. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita panggil Mbak Fira. Halo Mbak Fira, apa kabar? Halo Yasmin, alhamdulillah baik. Yasmin apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelumnya kita boleh perkenalan dulu kali ya Mbak ke teman-teman sekalian. Halo teman-teman semua, para pendengar. Halo Yasmin, nama aku Fira Taskia Aisyarani, biasa dipanggil Fira. Aku adalah ex-manager dari Banking and Finance Division BLS FHUI Board 2022. Oke, mungkin sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu ke Mbak Fira karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Mbak untuk datang ke alumni BLS FHUI ini. Sebelum kita bahas yang serius-serius Mbak tentang Pay Letter, mungkin aku mau sedikit throwback terlebih dahulu ke Mbak waktu zaman kuliah. Nah mungkin boleh dijelasin sedikit Mbak dulu Mbak ambil peminatan apa dan juga mungkin pernah magang di mana aja. Oke. Dulu pas kuliah aku ambil peminatannya hukum ekonomi PK4. Terus aku skripsinya di hukum perbankan. Dan pas kuliah tuh aku sempat magang di beberapa tempat yang beda-beda. Dulu aku pernah di kantor notaris, aku juga pernah di Grab, Danone, Dana. Terus aku pernah di law firm juga. Jadi emang ada ya macam-macam lah ya kayak institusinya tempat aku magang gitu. Oke, mungkin tadi juga relate ya Mbak yang perbankan dengan divisi banking and finance-nya. Agak relate juga ya. Oke, kemarin aku juga sempat ngintip di Instagram Mbak Fira. Cukup padat sekali ya Mbak kegiatannya. Wow. Mungkin bisa dibilang work-life balance juga. Nah mungkin boleh dijelasin sedikit Mbak kegiatan Mbak ini sekarang kesibukannya apa aja? Kesibukan aku sih akhir-akhir ini kerja aja. Maksudnya kayak ini kan aku baru pindah ke law firm baru juga, jadi aku banyak adapting dulu. Saat ini aku sibuk di sebagai legal assistant di Umbra. Jadi ya akhir-akhir ini sibuknya lagi banyak adapting dan belajar aja sih di kerjaan aku yang sekarang. Oke, tadi juga Mbak kan beberapa kali pernah magang ya Mbak atau internship pas lagi kuliah. Nah, boleh jelasin sedikit nggak Mbak kayak apakah waktu Mbak magang dengan pekerjaan Mbak yang sekarang nih sangat membantu gitu pengalamannya? Sebenarnya menurut aku pengalaman aku tuh pasti ada kontribusinya lah ya untuk membentuk diri aku yang sekarang. Maksudnya untuk develop diri aku yang sekarang, makanya dari dulu dari pas kuliah aku udah mulai coba nyicil nih. Bagi aku sih efeknya lebih ke kumulatif, kayak bukan yang kayaknya aku dari law firm sebelumnya pas aku magang ke yang sekarang tuh bener-bener kepake semua. Enggak, kayak bahkan yang aku jalani dulu di berbagai company itu kan beda-beda ya. Aku tuh dulu pernah social media bahkan sebagai anak hukum, pernah korkom, corporate communications, government, terus sampai akhirnya di law firm. Itu bagi aku lebih ke explore aja sih, kayak passionku tuh ternyata kemana sih, kayak aku tuh lebih nyaman ngerjain apa. Jadi yang lebih banyak ngaruh dan contributing to myself itu bukan lebih ke hard skill kayak gimana sih cara susun LO, cara susun kajian dan lain sebagainya, tapi meskipun itu pengaruh, tapi menurutku yang paling banyak berkontribusi adalah di bagian soft skills. Nah Mbak, berhubung tema BLS Alumni Talks tahun ini itu tentang Pay Letter. Nah beberapa kali aku juga ngeliat di berita kalau misalnya Pay Letter itu kan lagi banyak banget digunain sama masyarakat Indonesia. Bahkan social e-commerce juga udah banyak banget nyediain metode pembayaran melalui Pay Letter. Nah menurut Mbak Fira sendiri Pay Letter tuh seperti apa sih Mbak? Atau mungkin boleh kasih contohnya sedikit? Setuju sih, maksudnya akhir-akhir ini juga banyak marak ya Pay Letter. Dan even dulu pas masih awal-awal Pay Letter pun kayak
oke nggak banyak orang tahu, tapi sekarang kita bisa lihat nih banyak di billboard, bahkan mereka udah mengkomersialisasikan kayak ayo pakai pay later dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pay later itu pay later tuh kan fasilitas keuangan ya, fasilitas keuangan yang emang dikasih lah untuk mempermudah salah satu transaksi, proses pembayaran salah satu transaksi. Jadi sistem pay later itu sendiri udah banyak juga kan kita temuin di platform-platform lembaga jasa keuangan, contohnya lembaga jasa keuangan kayak yang sering kita lihat nih di Shopee. Iya benar. Itu kan sebenarnya bukan lembaga jasa keuangan juga ya. Mungkin yang Shopee Pay-nya itu kan dia punya sistem Shopee Pay Later. Benar. Terus di platform ride hailing, intinya yang platform-platform yang intinya ada bersifat transaksional lah. Di situ tuh biasanya juga menyediakan sistem pay later kan untuk salah satu alternatif lah pembayaran untuk konsumennya. Tadi balik lagi ke GoPay juga ada GoPay Later. Even sekarang kalau kita mau pesan tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya itu kan di Traveloka atau tiket.com ada ini kan ya sistem pay letternya juga kan kalau Yasmin pernah lihat gitu. Paling kurang lebih itu ya. Jadi kayak lebih ke fasilitas keuangan aja. Oke, nah dari maraknya digunakan itu kalau menurut Mbak Vira sendiri itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih Mbak dari pay later ini? Kalau manfaatnya sih tentu kalau kita lihat dari kacamata awam aja ya, manfaat pay later tentu banyak ya, apalagi dengan adanya pay later nih kan hasil dari perkembangan digitalisasi juga. Perkembangan digitalisasi ini kan tentunya ada juga untuk memudahkan teman-teman semua nih yang ada di sini. Kenapa juga banyak nih dari yang awalnya cuma satu platform muncul satu fintech yang muncul sistem pay later ini sekarang jadi marak karena emang minatnya banyak. Kenapa minatnya banyak? Karena mungkin emang bermanfaat mungkin ya untuk mereka, dan nanti mungkin kita juga bisa ngerasain mungkin ya apa benefit langsung dari pay later ini, tapi manfaat yang paling kerasa adalah adanya kemudahan lah untuk alternatif pembayaran di situ. Oke, dari yang tadi Mbak jelasin, aku bisa nangkep kalau misalnya pay later ini sebenarnya mirip-mirip sama kartu kredit mungkin ya Mbak. Betul. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak Mbak? Sepertinya kayak pay later dengan kartu kredit ini perbedaannya apa? Kalau bedanya pay later sama kartu kredit sih sebenarnya dari filosofinya pun mereka tuh sama kan, kayak sistemnya adalah pembayarannya. Kalau slogannya pay later kan biasanya adalah buy now pay later gitu kan. Jadi mereka bisa membeli suatu barang dulu untuk bayarnya tuh nanti-nantian aja. Sebenarnya filosofinya sama kayak yang diawali dulu tahun 80-an di US itu kan pertama kali ada sistem kredit kan yang pakai kartu kredit. Muncullah kartu kredit itu, jadi kartu kredit berkembang lah dengan adanya pinjaman-pinjaman yang lain seperti adanya peer-to-peer lending juga. Terus akhirnya sekarang muncul pay later. Sebenarnya apa sih bedanya dari kartu kredit dan pay later? Yang bisa kita lihat secara langsung aja, yang tampak secara jelas itu adalah prosesnya sih. Jadi kalau kartu kredit itu untuk proses mendapatkannya kan cenderung quote unquote lebih ribet ya daripada pay later yang sekarang banyak disediakan di fintech, karena kartu kredit itu dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan bank, di mana ada kewajiban-kewajiban tertentu lah untuk lembaga jasa keuangan bank ini untuk dalam bahasanya kayak due diligence atau ngelihat calon konsumennya ini kayak gimana, kira-kira apakah dia patut nggak untuk dapat kartu kredit, apakah dia mampu nggak untuk melunasi tagihannya nanti. Dari sistemnya itu bisa kita lihat juga kayak dokumen-dokumennya untuk kartu kredit dan pay later tuh kan beda banget ya untuk bisa dapat lah fasilitas tersebut. Kalau di kartu kredit kan kita perlu submit dokumen kayak slip gaji, terus selain KTP yang cuma di pay later kan cuma foto KTP aja udah bisa gitu kan. Kayak even kita di tengah malam sambil tiduran terus kita foto diri kita sendiri pakai KTP udah bisa gitu, dan cuma nunggu 5-10 menit udah di ACC. Sedangkan kalau kartu kredit itu kan membutuhkan proses yang cukup lama verifikasinya, meskipun sekarang juga banyak ya yang cepat, tapi tetap aja itu kan juga melalui proses yang lebih rumit lah daripada pay later. Jadi sebenarnya perbedaannya itu, dan di outputnya juga nanti kalau Yasmin pernah tahu dan teman-teman di sini juga pernah tahu, pay later itu biasanya limitnya gede-gede banget ya, padahal kita masih awal nih, masih pertama kali kan buka pay later gitu, bisa langsung dapat 15 juta, 20 juta hanya dengan modal satu KTP. Sedangkan kalau kita tahu kartu kredit pun itu kan bergantung dari dokumen yang kita submit.
dan pendapatan kita. Kira-kira kita mampunya ini untuk limit berapa gitu kan. Even minimal kalau nggak salah 3 juta itu kan untuk pendapatan yang mungkin paling rendah di approve oleh bank gitu. Paling itu sih bedanya kartu kredit sama pay later, Yasmin. Oke, mungkin dari manfaat yang tadi Mbak jelaskan, ada lagi nggak Mbak keunggulan dari pay later yang kemudian lebih marak digunakan daripada metode pembayaran lainnya? Sebenarnya kalau keunggulan itu adalah sekarang kan budayanya udah nge-switch ya, maksudnya dari yang awalnya orang-orang yaudah deh, untuk bisa bayar nanti aku bikin sisi aja. Namun sekarang karena ada kemudahan tadi yang udah aku sebutin sebelumnya, itu jadi manfaat. Kan tadi pertanyaan Yasmin tentang manfaat ya. Manfaatnya adalah kemudahan, jadi orang yang memang membutuhkan dana untuk expenses mereka dalam waktu cepat, mereka bisa pakai sistem pay later ini. Dan sistem pay later ini tuh biasanya satu kesatuan kan, nempel sama platform fintechnya. Jadi orang juga nggak perlu susah-susah lah, intinya semua tuh reachable untuk bisa apply pay later ini, kemudahan-kemudahannya. Terus even kemudahan ini tuh bisa kita lihat dari data ya. Data di OJK itu mencatat kalau di tahun 2024 ini pay later ini udah tumbuh 37% dari tahun sebelumnya. Jadi dengan total transaksi 18 triliun dan sekarang udah dibuka 18 juta rekening. Jadi Yasmin tuh bisa bayangin gak sih kayak sebanyak apa orang yang sekarang mudah gitu membuka sistem fitur pay later ini gitu. Jadi bisa kita lihat dari kemudahan tadi sih. Jadi itu bisa jadi manfaat juga ya buat orang-orang yang buka pay later ini gitu. Oke, thank you banget nih Mbak untuk insight-nya. Oke Mbak, dari benefit yang udah Mbak jelasin tadi, aku sebenarnya dapat konklusi kenapa pay later ini bisa marak banget digunain di Indonesia, salah satunya itu karena kemudahan. Betul. Tapi dari Mbak Vira sendiri, ada nggak sih Mbak dampak sosial akibat dari tren penggunaan pay later ini yang bahkan sampai 18 juta pengguna di kalangan masyarakat kita? Kalau kita berbicara sebuah kemudahan lah dalam digitalisasi ini kan pasti dibalik kemudahan dari pay later ini juga seperti inilah, ibaratkan dua bilah mata pisau gitu. Jadi dibalik kemudahan pasti ada juga dampak-dampaknya dan resikonya yang muncul. Salah satunya dampak sosial yang menurut aku kelihatan banget itu ada dua sih. Yang pertama adalah munculnya tren hutang untuk membeli barang-barang konsumtif, dan yang kedua adalah pengaruh ke gaya hidup yang tadi sempat aku singgung di nomor 1, yaitu gaya hidup konsumtif. Dan kedua dampak sosial ini sebenarnya berkaitan. Jadi karena orang-orang dengan mudah mengakses pay later, jadi mereka juga harusnya tahu sih kalau pay later maksudnya itu adalah bukan free money. Ada juga fee yang harus mereka bayar dan lain sebagainya yang kita sebut sebagai kredit atau hutang. Karena mereka hutang untuk hal konsumtif, akhirnya mempengaruhi gaya hidup. Karena mereka merasa mudah untuk membeli barang-barang tersebut dan gak harus bayar, otomatis kan kita ngerasa rekening kita berkurang nih Yasmin. Jadi kayak orang-orang dengan gampang gak kerasa nih, gak ada yang berkurang, jadi beli aja lah, ntar bisa bayar, tanpa mengetahui kemampuan mereka di masa depan, apakah mereka bisa gak sih untuk bayar gitu. Aku juga tadi sempat baca berita bahwa sebenarnya Menteri BUMN itu bilang, Erick Thohir, kalau emang 81 juta millennials itu susah untuk beli rumah dan gak punya rumah gitu kan. Sekarang 81 juta millennials itu maksud aku bukan angka yang sedikit ya, dimana kita juga lihat sekarang kayak trennya mungkin bukan untuk punya properti dan investasi di pembelian rumah, tapi lebih ke ya udah long term lease gitu kan, sewa jangka panjang atau ngekos mungkin ya, atau ngontrak dan lain sebagainya. Dan menurut aku salah satu penyebab dari adanya data tersebut muncul itu ya tadi mungkin karena mereka banyak spend di pengeluaran jangka pendek ya untuk barang-barang konsumtif. Itu sih dampak sosialnya. Oke, jadi mungkin emang jadi boros masyarakatnya. Betul, gitu ya Mbak? Betul, boros itu sih kata yang tepat. Oke, makasih banyak sebelumnya Mbak. Oke Mbak, karena tadi kita udah banyak bahas banget tentang pay later, mulai dari penjelasannya, terus juga dari manfaat, bahkan sampai dampak sosialnya. Mungkin kita bisa geser sedikit ke sisi hukumnya ya Mbak. Nah, kalau dari compliance hukum itu sendiri sebenarnya apa sih Mbak kewajiban dari penyedia layanan pay later buat penggunanya?
Kewajiban dari penyedia pay later kan sebenarnya yang paling penting adalah transparansi kan. Jadi transparansi itu adalah salah satu kewajiban juga bagi penyedia pay later, yaitu lembaga jasa keuangan ya. Platform-platform tersebut kan sebenarnya dia punya kewajiban untuk transparansi, alias sebagaimana disebutkan di POJK 22, mereka itu harus transparan mengenai apa saja sih fitur-fitur yang mereka kasih nantinya, apa aja resiko-resikonya dari fitur-fitur tersebut apabila si konsumen ini menyetujui gitu kan. Jadi penjaminan transparansi oleh penyedia jasa keuangan, terutama penyedia layanan Shopee Pay Later ini kan, kalau emang dia sah secara hukum dan emang terdaftar di OJK, otomatis dia harus tunduk kan pada POJK 22 tersebut. Sebenarnya itu sih kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh penyedia lembaga jasa keuangan yang menyediakan pay later. Di situ di POJK 22 itu sebenarnya udah diatur lengkap banget mengenai kewajiban-kewajiban yang mana umumnya tadi yang paling penting adalah menurut aku tuh transparansi. Jadi sehingga konsumen yang emang mau menggunakan jasa pay later ini tuh aware akan apa yang mau mereka setujui dan transaksi yang akan mereka lakukan lah dengan penyedia sistem pay later ini juga kayak gitu. Selain itu, kewajiban-kewajiban oleh lembaga jasa keuangan yang diatur di POJK 22 sebenarnya banyak sih compliance yang perlu dipenuhi karena kan kompleks ya sistem dari platform lembaga jasa keuangan tersebut. Dari sistemnya juga bisa kita lihat gimana teknis operasionalnya, kewajiban-kewajiban itu akan ada diatur tersendiri. Terus dari sistem yang sekarang banyak banget dibahas nih adalah terkait dengan perlindungan data pribadi. Itu kan kalau Jasmine aware, itu kan di terms and conditions atau privacy policy itu juga harus kan tunduk di UU PDP juga, yang mana sebenarnya udah efektif kan dari per Oktober kemarin. Selain itu yang paling penting lagi adalah karena platform ini langsung tektokan tuh sama konsumen dan kebanyakan profit mereka adalah hasil dari transaksi dengan konsumen, maka mereka tentu harus tunduk pada UU Perlindungan Konsumen. Di UU Perlindungan Konsumen itu sebenarnya diatur juga yang paling penting adalah saat konsumen ini emang setuju untuk menggunakan layanan Shopee Pay Later atau jasa pay later lainnya, mereka itu kan harus ngetik tuh persetujuan dan terms and conditions-nya. Nah, itu kan perjanjiannya kita kenal sebagai klausula baku yang emang disebutkan sama penyedia jasa keuangannya untuk sama nih semua orang kan, terms-nya sama, conditions-nya sama, dan yang paling penting kewajiban untuk penyedia jasa keuangannya adalah comply, menyusun perjanjian terms and conditions-nya itu berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Itu sih kurang lebih. Oke. Tadi Mbak juga sempat menyinggung tentang transparansi dari resikonya nih Mbak. Betul. Nah, kalau misalnya resikonya sendiri baik dari pengguna atau penyedianya itu kira-kira apa aja ya Mbak? Resikonya balik lagi karena tadi compliance-nya itu banyak, otomatis resikonya bisa muncul dari berbagai compliance itu. Yang pertama, kalau kita bilang dari segi teknis operasionalnya, resikonya kalau mau kita bilang resiko secara teknis operasional kan bisa jadi ada cybercrime di situ kan. Terus kalau kita mau bilang resiko hukum dari perlindungan data pribadi juga bisa ada pelanggaran data pribadi di situ baik oleh platformnya atau oleh pihak ketiga juga. Dan yang paling penting resiko hukum mengenai transaksi Shopee Pay Later ini adalah yang paling tampak adalah kurangnya awareness sih. Itu resiko paling gede Kak. Jadi kalau teman-teman semua kalau di Pay Later itu adalah kebanyakan kita setuju dengan penggunaan Pay Later ini adalah sesaat sebelum kita check out. Sebelum kita check out itu kan ada pilihan tuh pembayarannya mau menggunakan Shopee Pay, ini kita sebut aja ya salah satu contohnya, atau Shopee Pay Later gitu misalkan. Sebelum kita check out itu tuh biasanya baru muncul tuh ada terms and conditions kecil, maksudnya kayak pengguna menyetujui terms and conditions bla 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 bla. Di situ tuh sebenarnya kita harus aware apa yang diatur oleh lembaga jasa keuangannya, kayak
terms and conditionsnya mereka harus bayar setiap tanggal berapa, terus dengan cicilan segini bunganya berapa, dan lain sebagainya, itu kan semua diatur dalam terms and conditions. Nah, karena mungkin masyarakat itu kurang aware atas terms and conditions itu bisa menjadi salah satu resiko hukum juga, dan ini akan ngelit ke resiko hukum kedua, yaitu dengan adanya gagal bayar. Di resiko gagal bayar ini sebenarnya ya kayak domino efek lah, dari karena kurang aware akhirnya mereka jadi gagal bayar karena nggak tahu nih ternyata bayarnya harus tanggal tengah bulan, biasanya akhir bulan nih bayarnya. Ternyata ada saat kita ganti ke fitur pay later lainnya, ternyata bayarnya ada yang di awal tahun kayak gitu-gitu. Karena mereka kurang aware dengan terms and conditionsnya, akhirnya ada potensi gagal bayar. Nah, potensi gagal bayar ini sebenarnya juga ngelit nih ke resiko lainnya yang mungkin nanti di pertanyaan selanjutnya akan dibahas juga. Tapi resiko gagal bayar ini sebenarnya juga kita bisa lihat dalam data yang dirilis oleh OJK, bahwa di sistem pay later ini khususnya gagal bayar atau non-performing loan ini kan karena termasuk loan ya, maksudnya pinjaman. Non-performing loan-nya ini ada di angka 2%. Jadi ada emang 2% dari 100% orang yang nggak bisa bayar dari sistem pay later yang mereka pakai gitu untuk transaksi yang mereka gunakan. Itu sih paling resiko hukumnya. Jadi intinya resiko hukumnya ada 2. Yang pertama adanya less awareness atas terms and conditions atau perjanjian yang emang mereka setujui, yang ngelit ke resiko hukum kedua, yaitu dengan adanya gagal bayar. Itu sih. Oke, makasih banyak nih Mbak, ini udah dapet insight banyak banget dari resiko hukumnya. Betul. Oke Mbak, nah pengetahuan aku juga salah satu masalah sengketa itu kan karena adanya predatory lending, atau biasanya tuh karena pemberian pinjaman yang menggunakan syarat-syarat atau ketentuan bunga dan biaya lainnya yang gak wajar bagi si penggunanya. Nah kalau dari Mbak sendiri, kira-kira ciri-ciri dari penggunaan pay later yang pakai metode predatory lending itu apa Mbak? Sebenarnya istilah sebelum kita membahas ciri-cirinya, kayaknya kita harus jelasin dulu nih apa sih kira-kira predatory lending itu. Jadi sebenarnya predatory lending itu kan nggak explicitly diatur apa pengertiannya kan di regulasi. Jadi kita bisa bilang predatory lending itu adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dan nggak memenuhi syarat-syarat ataupun ketentuan yang emang diatur oleh regulasi. Dan memang predatory lending ini terkenal dengan biaya-biayanya yang nggak wajar gitu, yang agak quote-unquote dia mencekik lah. Jadi dia mencekik konsumennya yang emang menggunakan predatory lending ini. Balik lagi ke pertanyaan Yasmin, gimana sih ciri-ciri dari predatory lending? Yang paling obvious adalah predatory lending itu bisa kita lihat dari penawarannya. Jadi dia itu biasanya untuk jumlah limit kreditnya yang bisa kita terima dengan syarat-syarat yang mudah banget, seperti kayak mengajukan KTP, itu kita bisa lihat dari limitnya yang dikasih biasanya gede banget dan bisa ada kemudahan-kemudahan yang emang gak masuk akal gitu. Kayak dengan KTP aja kita bisa dapat 50 juta let's say. Itu udah patut dicurigai nih, apakah dia predatory lending atau enggak. Yang kedua, untuk memverifikasi itu sebenarnya kita bisa langsung lihat di daftar lembaga jasa keuangan yang emang dirilis oleh OJK. Di situ kan dilihat bahwa ada beberapa fintech yang terdaftar lah. Apakah dia itu terdaftar atau enggak bisa kita lihat di listnya, dan most likely kalau memang udah terdaftar itu ya intinya udah mengeliminate satu kecurigaan kita bahwa dia adalah predatory lending nih, karena dia otomatis tidak terdaftar, maka dia tidak comply pada peraturan-peraturan yang OJK keluarkan. Dan yang ketiga mungkin let's say apabila salah satu fintechnya itu emang udah terdaftar di daftar lembaga jasa keuangan yang emang dirilis oleh OJK yang emang resmi, bisa aja nih kayak dia tuh ternyata menggunakan sistem predatory lending. Jadi dia emang mengenakan suku bunga yang tinggi kepada para konsumennya, terus dia juga nggak comply sama kewajiban-kewajiban di POJK tentang lembaga jasa keuangan, perlindungan konsumen di lembaga jasa keuangan itu tadi. Dan bahkan setahu aku ya, untuk predatory lending ini itu tuh bisa sampai ngasih suku bunga ke konsumennya tuh 1% per hari. Kayak Yasmin bisa bayangin kayak orang tuh jadi bisa bayar
cicilannya tuh bisa sampai 2 kali lipat dari jumlah pinjamannya. Kalau emang 1% per hari untuk keterlambatan itu, bayangin aja dengan maksimal 100% itu dia bisa bunganya tuh bisa full sesuai dengan pinjaman. Jadi let's say kita bisa bayar 2 kali lipat gitu kan. Jadi emang benar-benar mencekik lah untuk para konsumennya. Selain itu, predatory lending ini karena dia tadi mudah juga untuk di-apply, mereka tuh seringnya yaudah aku kasih pinjaman dengan suku bunga yang tinggi, dan mereka tuh juga nggak memperhatikan kemampuan keuangan dari konsumennya. Jadi mereka nggak assess dulu lah kira-kira nih mereka dengan pendapatannya berapa sih, dengan pendapatan segini apakah mereka mampu gitu untuk bayar dengan suku bunga yang emang udah ditentukan oleh lembaga jasa keuangannya itu tersebut. Emang banyak sih fintech yang iklannya nih bisa kita lihat menggiurkan banget, limitnya gede dengan kemudahan yang memang diberikan, tapi kita juga perlu lagi adanya nge-assess kira-kira masuk akal nggak sih suku bunga yang mereka kasih dengan limit yang mereka kasih, kira-kira ada konsekuensinya nggak ya dari fasilitas lah yang memang kita mau apply gitu untuk pay later ini. Jadi harus lebih selektif lagi. Oke Mbak. Kayak yang tadi udah jelasin, mungkin sebenarnya kalau misalkan ada terjadi sengketa gitu Mbak antara pengguna dan juga penyedia, sebenarnya dari pengguna sendiri tuh bisa melakukan apa untuk mendapatkan perlindungan mereka? Kalau memang udah sampai di titik sengketa ya, maksudnya udah gagal bayar, terus emang muncul sengketa yang bukan cuma gara-gara gagal bayar, mungkin ada permasalahan lain ya yang dialami oleh si konsumen ini, misal adanya one prestasi dari penyedia jasa keuangannya, misal tidak sesuai lah dengan isi perjanjiannya begitu. Itu sebenarnya ada sih langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen seperti yang diatur di UU Perlindungan Konsumen itu. Sebagaimana kita tahu, langkah hukumnya ada langkah litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi sebenarnya secara general aja kita bisa menggugat lah si lembaga jasa keuangannya ini ke peradilan umum aja. Tapi kalau yang non litigasi sebenarnya di UU Perlindungan Konsumen itu udah sempat disinggung kalau konsumen ini bisa melapor ke BPSK. BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi BPSK itu biasanya nanti kalau kita udah melapor mengenai apa sih kira-kira pelanggaran yang udah dilakukan atau ada hal yang menyimpang lah dari konsumen, dari yang konsumen rasa menyimpang dari lembaga jasa keuangannya itu, BPSK ini biasanya akan melakukan tindakan berupa bisa mediasi, konsiliasi, atau bahkan bisa menempuh jalur arbitrase seperti itu. Selebihnya di POJK tentang perlindungan konsumen tadi, di POJK 22 dan POJK 61 ada juga lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau sebagaimana kita sebut sebagai LAPS. Itu bisa sebagai salah satu alternatif untuk menempuh langkah hukum perlindungan konsumennya. Sebenarnya yang paling basic sih selain di undang-undang itu biasanya akan terreflek ya di isi perjanjiannya seperti itu, kayak di klausul perjanjiannya mungkin akan terlihat nanti gimana penyelesaian hukum yang bisa dilakukan, bisa menggunakan dasar hukumnya di negara mana dan lain sebagainya. Itu sih langkah hukum yang bisa ditempuh ya tadi. Berarti untuk wrap up-nya ada langkah litigasi dan non litigasi sebagaimana diatur di UU Permen. Oke, thank you banget Mbak. Oke Mbak, jadi karena tadi udah dijelasin banyak banget mulai dari manfaat, resiko, bahkan sampai ke sengketanya. Nah kira-kira apa langkah yang menurut Mbak Fira nih perlu diambil oleh institusi penyelenggara pay later untuk mengoptimalkan pay later ini Mbak? Sebenarnya menurut aku langkah-langkah yang bisa diambil lah dari instansi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi sebenarnya, dan regulator juga. Jadi selain regulate, mereka nanti juga akan mengawasi gimana berjalannya. Sebenarnya satu langkah yang paling penting adalah edukasi. Jadi menurut aku edukasi ini adalah hal yang penting terutama bagi konsumen-konsumen yang awam gitu ya, atas bagaimana sih sistem dari pay later ini. Selain itu juga selain adanya edukasi dari institusi, sebenarnya sih lembaga jasa keuangan atau platform-platform ini di POJK Perlindungan Konsumen yang tadi aku sempat sebutin sebelumnya, itu tuh diatur bahwa
platform-platform ini tuh sebenarnya wajib untuk memberikan edukasi terhadap para konsumen-konsumennya. Kewajiban mereka itu bahkan diwajibin dalam setahun minimal. Jadi annual education untuk konsumen-konsumennya, kira-kira gimana sih sistemnya ini berjalan, terus apa sih konsekuensi yang bisa mereka hadapin gitu dengan adanya penggunaan fitur ini gitu kan. Jadi yang paling penting yang pertama adalah edukasi tadi yang bisa dilakuin. Yang kedua sebenarnya adalah pengembangan pengembangan regulasi. Perkembangan regulasi ini adalah hal yang menurut aku salah satunya penting karena saat ini udah banyak ya inovasi-inovasi yang muncul gitu dari lembaga jasa keuangan. Bahkan sebelumnya kita mungkin nggak terpikirkan bahwa minjem uang untuk kebutuhan konsumtif itu akan segampang ini gitu kan. Kita dulu mikir kayak ya udah kita mau kredit itu kalau nggak kita mikirnya pakai CC atau nyicil rumah ya udah pakai sebatas KPR gitu-gitu kan. Dan sekarang inovasinya udah sampai pay later ini. Jadi menurut aku lembaga-lembaga atau instansi ini harus keeping up with the pace, lihat inovasi dan perkembangan yang terus muncul dengan tetap mengembangkan regulasi-regulasinya itu sih. Karena satu lagi paling penting adalah selain edukasi dan perkembangan regulasi itu tadi, sebenarnya kembali lagi ke awareness dari masing-masing konsumennya lagi sih, bukan lembaga. Karena kan sebenarnya lembaga instansi ini hanya bertugas untuk regulate dan mengawasi. Lagi-lagi balik ke konsumennya, apakah mereka aware dengan edukasi-edukasi tersebut dan lebih ke proaktif sih untuk mencari tahu sebelum mengambil tindakan untuk agree dengan pay later ini. Oke Mbak, mungkin terlepas dari sisi positif dan negatif yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dari Mbak Vira sendiri kira-kira merekomendasikan pay later ini nggak Mbak? Kalau aku sih dengan adanya pay later ini, kalau kita lihat dari bright side-nya, sebenarnya ini bagus banget gitu kan. Kayak adanya kemudahan kita untuk bisa buy now pay later ini akan memudahkan kita apabila kita butuh membeli barang-barang yang sifatnya urgent gitu kan. Tapi balik lagi, orang-orang atau teman-teman semua di sini tuh harus be mindful gitu dalam mengeluarkan expenses-nya dan menggunakan jasa pay later ini, karena dengan adanya kemudahan ini mereka kan no free money tadi kayak aku sebelumnya udah sebutin. Jadi kan akan ada additional fee dan lain sebagainya. Mereka harus aware bahwa mereka nggak boleh gagal bayar, harus tepat bayar, tepat waktu bayarnya, dan harus aware juga bahwa apabila kita gagal bayar, sebenarnya ini efeknya adalah efek domino yang sebelumnya aku sempat singgung. Mereka itu dalam jangka panjang akan jadi susah gitu. Kalau ada gagal bayar akan jadi susah untuk mendapatkan fasilitas kredit. Karena sebagaimana teman-teman tahu, sebenarnya OJK tuh punya sistem, yaitu sistem SLIK dari OJK. Sistem SLIK dari OJK ini mencatat gimana sih performance dari masing-masing orang untuk melakukan pembayaran gitu terhadap hutang-hutang yang memang udah mereka manfaatkan gitu fasilitas-fasilitasnya. Jadi bagi aku sih sebenarnya aku mendukung banget ya inovasi dari digitalisasi ini. Tapi balik lagi perlu adanya kerjasama yang bagus lah dari berbagai pihak gitu kan. Selain instansi juga dari konsumennya harus aware dan be mindful aja kayak gitu. Kebijaksanaan masing-masing sih Yasmin menurut aku. Oke Mbak. Ini sebagai penutup, jadi menurut Mbak Vira sendiri pay later ini sebagai solusi atau justru jadi problematika hukum buat kita? Menurut aku pay later ini itu bukan lebih ke problematika hukum ya, karena hukum kan ada untuk meregulasi, untuk regulate lah kira-kira gimana sih jalannya ini biar nggak ada sesuatu yang terlalu ekstrim atau menyimpang seperti adanya suku bunga tadi. Jadi dengan hadirnya pay later ini menurut aku tuh adalah solusi, asalkan dengan disclaimer dulu, asalkan digunakan secara mindful dan bijaksana oleh teman-teman sekalian dengan membekali dirinya sendiri dengan edukasi yang cukup. Karena sekarang gampang kan di Instagram kita lihat edukasi-edukasi, bahkan kita nggak perlu buka peraturan untuk tahu kewajiban apa sih yang kita miliki, hak apa sih yang kita miliki gitu kan. Dan dengan adanya kemudahan mengakses informasi tersebut, aku harap teman-teman semua bisa menjadi lebih mindful dalam memanfaatkan pay later ini sebagai sebuah solusi untuk kemudahan transaksi ya ke depannya
Kayak gitu sih Yasmin. Kalau Yasmin sendiri setuju nggak dengan adanya solusi pay letter ini gitu? Mungkin di beberapa case itu sangat membantu sekali, cuman kayak balik tadi dari betul. resikonya itu juga harus kita pertimbangkan sih Mbak, apalagi Betul. dengan adanya resiko gagal bayar yang justru malah bikin penggunanya tuh makin kesulitan gitu. Jadi bingung kan di akhirnya. Benar. Jadi harus fully understand lah the terms and conditions-nya kayak gimana, dan expenses-nya yang dikeluarkan harus menjadi lebih mindful lagi. Oke, thank you banget. Wah, kita nggak berasa udah sampai di akhir perbincangan BLS Alumni Talks Tuh hari ini. Oke, namun sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini Mbak, mungkin dari Mbak Fira sendiri ada kesan pesan yang ingin disampaikan, baik itu ke pengguna pay letter ataupun ke teman-teman yang lagi bingung nih mau pakai pay letter atau enggak. Kalau kesan pesan dari aku sih sebenarnya balik lagi sih ke penjelasan-penjelasan yang tadi udah disebutin ya. Kalau lagi-lagi kita juga nggak bisa menahan atau menolak adanya inovasi dan perkembangan yang akan terus dilakukan, karena dari sisi komersial juga ini adalah hal yang bagus gitu kan. Mereka platform-platform juga saling bersaing dan tentunya nanti maka akan semakin banyak gitu pay letter dari yang selama ini udah kita ketahui. Satu yang harus ditanamkan untuk teman-teman semua adalah be mindful, selalu aware dengan edukasi literasinya, selalu keeping update dengan apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar gitu ya. Kira-kira dengan adanya pay letter ini maksudnya kan kita harus lebih mudah gitu loh menyaring informasi dan gak menelan mentah-mentah gitu kan. Semua ya informasi yang kita dapetin tentang pay letter, jadi orang tuh mikirnya nggak buruk-buruk terus gitu kan tentang pay letter. Sebenarnya kalau kita lihat dari bright side, pay letter ini bagus gitu kan dengan adanya kemudahan ini. Jadi untuk teman-teman semua, please bekali diri kalian sendiri dengan literasi keuangan yang bagus untuk bisa benar-benar memanfaatkan dan keeping up dengan digitalisasi dan inovasi ini. Oke, mungkin boleh di take note juga buat teman-teman supaya bisa bijak menggunakan pay letter ini agar menjadi sebuah solusi ya Mbak. Yes, betul banget. Oke, berakhir sudah rangkaian kegiatan kita, mulai dari tadi University Life tentang Mbak Fira, terus juga sampai masuk ke materi tentang pay letter itu sendiri. Sebelumnya aku senang banget bisa ketemu Mbak Fira di sini, ngobrol berbincang banyak, dapat insight baru juga mengenai pay letter, dan gak lupa aku juga terima kasih sekali lagi atas kehadiran Mbak Fira. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa menentukan arah untuk yang masa akan datang. Amin. Akhir kata, aku Yasmin selaku moderator BLS Alumni Talks Tuh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton dan jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube BLS FAUI. Oke, mungkin sebelum kita berpisah Mbak, mungkin kita bisa ucapin dulu tagline dari BLS FAUI ya. Oke. BLS FAUI, Corporate is our world. Thank you Mbak. Thank you juga Yasmin.